Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan merakit sistem PLTS dengan budget paling murah. Dan untuk bahan dasarnya tentunya saya menggunakan panel surya yang 10 WP dan baterai lithium ion 18650 3 biji saja. Harapannya dengan komponen dasar ini dapat bermanfaat ketika keadaan darurat. Selain itu juga bermanfaat bagi sahabat yang ingin belajar memahami sistem PLTS dari dasar. Namun sebelum saya lanjutkan ke perangkaiannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke, seperti yang sahabat lihat untuk alat dan bahannya di sini sudah saya siapkan. Pertama tentunya ada panel surya. Ini panel surya 10 WP, kemudian baterai. Ini baterai lithium ion bekas laptop. Saya siapkan ada 3 biji agar bisa mencapai tegangan 12 volt. Nah, untuk baterainya ini sudah pernah saya tes kapasitasnya di kisaran 1800 sampai dengan 2000 mAh. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah BMS untuk membatasi agar baterai ini dalam kondisi baik, tidak terlalu penuh juga tidak terlalu habis. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan satu buah step down 3 ampere dengan kode LM2596, dan di bagian output step down yang positif di sini saya kasih dioda agar tegangannya tidak masuk ke bagian step down ini. Kemudian karena untuk sistem PLTS yang akan saya pasang ini tidak otomatis nyala, tentunya saya membutuhkan sebuah saklar ya untuk menyalakan bebannya. Dan untuk beban lampunya di sini saya menggunakan lampu LED satu mata seperti ini. Untuk wattnya ini hanya 1,5 watt saja. Namun ini sudah saya pernah coba, lampunya terang banget. Dan jika menggunakan dua lampu ini berarti untuk wattnya sekitar 3 watt saja. Ini kecil namun sudah bisa dipisah di dua ruangan, jadi lebih terang merata. Oke sahabat, langsung saja ya saya rakit-rakit untuk alat-alat yang sudah saya siapkan. Nah, yang perlu pertama saya siapkan step downnya ini. Ini perlu diturunkan tegangannya ke 12,6 volt agar sesuai dengan penuhnya baterai ini. Dan ini perlu saya turunkan voltasenya dari baterai dulu ya, karena ini posisinya malam hari saya merakitnya, nggak bisa langsung diturunkan melalui panel surya ini. Jadi saya kasih supply di bagian sini, kemudian untuk outputnya ini saya turunkan tegangannya. Oke sahabat, ini untuk step downnya sudah saya pasang kabel ya, dan juga sudah saya pasang voltmeter untuk mengetahui saat diatur untuk output dari step down ini. Untuk supply step downnya di sini saya menggunakan baterai bor ini. Langsung saja ini saya hubungkan ya. Oke. Terbaca tegangannya ini 11,3. Jadi ini saya naikkan ke 12,6 ya. Oke, sudah ya, ini 12,6 untuk tegangan output dari step down ini. Selanjutnya kabel-kabelnya ini saya lepas dan saya pasang ke panel suryanya. Oke, ini untuk kabel dari panel surya sudah masuk ke bagian input dari step down ini. Selanjutnya untuk kabel dari sini ini langsung saya hubungkan ke BMS-nya. Namun sebelum ini saya hubungkan, tentunya saya rakit dulu untuk baterainya ke BMS ini. Untuk pemasangan baterainya ini dipasang secara seri ya, jadi dipasang seperti ini.
Nah, mudahnya seperti itu pemasangannya. Namun agar ini jadi pendek tentunya tetap dipasang seperti ini. Yang penting tetap dihubungkan secara seri. Dan untuk baterainya ini di sini saya nggak menggunakan holder ya. Jadi ini saya bungkus pakai isolasi ini saja ya. Dan seperti ini ya. Ini lebih murah untuk holdernya, hanya menggunakan isolasi saja. Yang penting ini kuat dan langsung saja saya hubungkan untuk BMS-nya ini. Namun sebelum saya pasang BMS-nya, ini perlu saya susun secara seri dulu. Jadi untuk baterainya ini saya kasih plat nikel dulu agar terhubung secara seri. Seperti ini ya. Saya solder dulu. Oke, untuk baterainya ini sudah terpasang secara seri ya. Selanjutnya saya pasang BMS-nya. Untuk tahap pertama saya pasang kabel yang bagian B-min ini ke sini. Oke, ini untuk BMS bagian B-min sudah terpasang ke baterai. Selanjutnya saya pasang yang B1. Nah, B1 ada di bagian positif baterai ini, sebelah sini. Oke, untuk BMS B1 sudah terhubung ke bagian baterai sini ya. Nah, selanjutnya saya pasang BMS di B2 ini. Nah, B2 ini terhubung ke bagian sini. Oke, untuk BMS yang B2 ini sudah terhubung. Selanjutnya saya sambung untuk yang B+ ya, yang ini. Oke, ini untuk kabel di B+ sudah terhubung ya. Selanjutnya saya mau pasang kabel di outputnya ini, P+ dan P-min. Oke, untuk kabel P-min dan P+ ini sudah tersambung ya. Untuk kabel 2 ini adalah kabel output dari baterai ini untuk mengecas dan beban lewat 2 kabel ini. Selanjutnya untuk kabel ini saya hubungkan ke bagian step down ini. Selanjutnya saya pasang kabel merah dan hitam untuk dipasang menuju ke lampunya ini. Untuk kabelnya ini saya pasang di bagian output dari baterai ini. Jadi bisa saya sambung di sini dan di sini. Oke, ini untuk kedua kabel output menuju lampu sudah saya pasang ya. Selanjutnya saya kasih saklar dulu. Oke, ini untuk saklarnya sudah terhubung ya dengan kabel output dari baterainya. Selanjutnya untuk lampunya ini saya pasang. Yang positif saya sambungkan ke bagian saklar dan yang negatif saya langsungkan ke bagian kabel output baterainya. Oke sahabat, kabel lampu yang bagian positif ini sudah tersambung ke bagian saklar dan ke output dari BMS. Kemudian untuk yang bagian positif juga sudah tersambung. Selanjutnya coba saya nyalakan untuk lampunya. Nah, nyala ya sahabat untuk lampunya. Untuk satu lampu ini dayanya hanya 1,5 watt dan ini mungkin bisa dipasang di ruang tamu dan yang satunya lagi bisa dipasang di bagian ruang belakang atau di dapur. Dengan dua lampu ini cukup lumayan bisa menerangi ketika lampu yang lainnya mati. Mungkin pakai PLN dan PLN-nya mati atau pakai sistem PLTS yang besar dan sudah habis baterainya. Untuk lampu ini bisa dimanfaatkan. Atau mungkin sahabat tinggal di perkebunan ya, di kebun sawit atau di sawah, ada pondok di sana. Ini sudah cukup untuk menerangi ruangan yang kecil. Dan jika dinyalakan dua lampu ini maka bisa bertahan sekitar sampai jam 3 atau mungkin sampai jam 4 pagi. Nah, jika dinyalakan dua lampu ini hanya sampai jam 12, kemudian yang satunya bisa sampai pagi. Jadi cukup lumayan dengan budget yang lumayan murah. Kemudian untuk anggaran dana dari pembuatan sistem PLTS kecil ini, panel suryanya ini di kisaran 100.000.
ya kurang lebih segitu, mungkin 110 termasuk ongkos kirim. Untuk pembeliannya nggak perlu pakai packing kayu, saya beli tanpa packing kayu, ke pelosok juga aman. Dan untuk step down ini harganya 6.000, kemudian baterai ini harganya 7.000 per biji, dan untuk BMS-nya ini ya sekitar 6.000 juga. Kemudian untuk lampunya ini murah ya, nggak sampai 3.000 atau mungkin kalau nggak salah 2.000-an. Jadi dua lampu ini paling mahal ya 5.000. Jika di total modalnya hanya sekitar 150 atau lebih sedikit. Dan secara sederhana untuk rangkaian ini sudah cukup ya, saya pasang apa adanya seperti ini supaya mudah dicontoh bagi sahabat semua. Ini nggak bisa saya pasang di luar karena kondisinya malam, namun rangkaian yang saya buat ini sudah bisa digunakan untuk sistem PLTS sederhana. Dan saran saya, mungkin sahabat ada yang ingin membuat seperti ini, rangkaiannya dibuat yang lebih aman, lebih rapi, sambungan-sambungan seperti ini usahakan dikasih isolasi supaya tidak mudah konslet. Nah, untuk seperti ini saklarnya juga bisa diganti saklar yang lebih bagus supaya lebih aman. Dan untuk step down-nya ini bisa dipasang, diposisikan supaya nggak mudah konslet. Nah, ini kalau kesenggol bisa konslet dan rusak untuk alatnya. Oke sahabat, saya rasa untuk perakitan sistem PLTS sederhana ini sudah cukup dulu ya. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat semua. Jika sahabat ingin membeli produk yang saya rakit ini, untuk linknya sudah saya siapkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Atau mungkin sahabat ingin bertanya seputar tentang PLTS atau seputar tentang yang ada di dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin juga ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar juga. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.